Semua viewers, terima kasih masih tetap setia bersama kami di program Perspektif dan tentunya kita masih bersama dengan Bu Ayu. Jadi mari kita lanjutkan obrolan kita. Apakah dampak yang diberikan Donald Trump ini sangat dirasakan masyarakat? Tapi maksudnya kalau kita lihat berita juga pendukungnya Donald Trump juga nggak sedikit gitu. Ya. Banyak juga ya. Misalnya kalau kita sedikit masuk ke teori konspirasi, Joe Biden sendiri bahkan punya citra yang jelek sebenarnya. Begitu juga Donald Trump. Apakah ini ada peperangan cyber ya? Kalau bisa kita bilang itu peperangan konspirasi bertarung secara politik itu bagaimana, Bu? Kalau Donald Trump mungkin pertarungannya dari dia sendiri ya. Dia sendiri yang nge-tweet gitu ya. Tapi kalau Biden mungkin salah satu kekuatannya ini sebenarnya ada beberapa hal yang pilihan strategi Biden yang sangat cerdas menurut saya. Yang pertama dia milih Kamala Harris sebagai wakil presiden. Itu strategi yang sangat cerdas untuk menarik voters dari kalangan kulit hitam gitu ya. Karena tadi sangat bertolak belakang dengan Trump yang memuja-muja white supremacist. Yeah. Biden justru mengambil strategi sebaliknya gitu. Kalau gitu saya pilih wakil presiden yang kulit hitam dan perempuan gitu ya. Karena kekuatannya kemudian kemenangannya adalah dari perempuan-perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang menggerakkan masyarakat sipil untuk voting gitu, untuk memilih. Itu yang pertama. Dan plus sebelumnya dia sama Obama gitu ya. Jadi wakil presidennya Obama gitu. Jadi jelas clear di sini kalau yang satu rasis, yang satu berarti akan menyelesaikan masalah rasisme gitu. Itu yang jadi strategi yang menurut saya sangat cerdas memilih Kamala Harris gitu. Yang sisanya Biden itu karena COVID juga menjadi kunci kekalahan Trump sebenarnya karena pertama dia blunder karena satu dia ketularan sendiri gitu. Kalau presiden Amerika kalau presiden Amerika Serikat yang proteksinya seperti itu, yang semuanya anti peluru dan segala macam bisa kena COVID, gimana rakyat biasa gitu? Oke, menarik. Itu jadi kepercayaan masyarakatnya jadi sangat menurun gitu ya, begitu ada blunder ini. Sedangkan kalau Biden dia selalu memilih kampanyenya itu online. Gitu ya. Maksudnya mayoritas online, kalau sebisa mungkin online, tidak ada, dan itu menunjukkan keseriusan dia untuk menangani COVID. Ini lagi yang kemudian dibuat bertolak belakang. Kalau Trump dia nggak peduli sama COVID, kalau Biden dia beneran akan serius, sangat peduli dengan COVID, ditunjukkan dengan bahkan kampanyenya pun dia lebih banyak online gitu, tidak ada massa gitu. Apalagi ada komentar Donald Trump yang memberikan bahwasanya dia langsung menjudge sebuah negara bahwa langsung China itu adalah penyebar virus itu sangat blunder ya. Memperkeruh sangat meremehkan COVID ini, padahal Amerika Serikat tuh 6 juta yang dari seluruh dunia itu salah satu yang paling tinggi gitu. 6 juta dan 200.000 yang wafat gitu, yang meninggal. Dan pemimpinnya kalau presidennya aja nggak peduli, gimana nasib rakyatnya gitu kan. Oke. Nah, tapi kita balik lagi nih ke Joe Biden nih. Apakah dukungan dari warga Amerika Serikat ini terlihat sangat positif untuk Biden sendiri? Karena ya kayak kita tahu track record-nya adalah menjadi vice presidennya pada saat Barack Obama jadi presiden Amerika Serikat. Ini apakah sangat positif nggak sih? Biden sebenarnya ada beberapa pasti ada kekurangannya gitu ya. Ada kekurangannya yang beberapa, misalnya dia lama banget nih jadi politisi, udah sekitar 30 tahunan lah. Dia pertama kali terpilih tuh umur 29, salah satu yang paling muda gitu ya. Nah, selama dia menjadi politisi, banyak juga kebijakan-kebijakannya yang rasis, banyak kebijakannya yang dia menyetujui adanya perang Irak yang dilakukan oleh Bush gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga banyak melakukan achievement gitu, kayak mendukung adanya pernikahan sama jenis yang mungkin penting ya di Amerika Serikat. Kemudian gun control gitu ya, kontrol terhadap senjata api dan lain sebagainya, banyak lah. Jadi Biden memang bukan sosok yang sempurna untuk seorang presiden Amerika Serikat, tetapi kalau lawannya Trump, orang jadi berpikir siapapun lawannya Trump, dia akan memilih lawannya. Jadi logikanya bukan karena Biden-nya, tapi siapapun yang berani, yang akan bisa menghilangkan Trump dari White House, mereka akan pilih dia. Oke. Lepas dari masa lalunya kayak gimana.
Oke, oke, oke. Padahal kalau misalnya kita menilai secara fair gitu ya, kebijakan kepemimpinan Donald Trump itu agak sedikit memang kontroversial gitu. Ya, Tapi dia ya. memiliki peraturan-peraturan yang maksud saya adalah ketika kita menjadi seorang person yang memiliki religion gitu ya, dia sangat menentang LGBT dan lain sebagainya gitu. Cuman ada blunder-blunder juga yang dia buat gitu. Ya. Tapi kenapa warga Amerika Serikat ini seakan-akan sangat membenci Donald Trump gitu? Iya. Karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya ketika pemimpin Amerika Serikat secara publik mendukung kelompok-kelompok ekstrim sayap kanan seperti tadi ya, supremasi kulit putih, kemudian Islamofobik, anti-migran. Itu Presiden Amerika Serikat secara publik melakukan itu, maka kemudian yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kekerasan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu yang menjadi membahayakan karena pertama, gun control atau senjata api itu pengawasannya masih menjadi perdebatan di Amerika Serikat. Siapapun masih bisa memiliki senjata api. Jadi terbayangkan kalau ada kelompok masyarakat ini saling membenci satu sama lain berdasarkan agama, warna kulit dan identitas lainnya, yang terjadi kemudian akan chaos karena kemudian presidennya malah ngasih dukungan atau ngasih power nih yang orang-orang militan sayap kanan ini gitu. Nah, terbayangkan betapa bahayanya kondisi masyarakat Amerika Serikat gitu. Itu yang kemudian menjadi silakan. Maaf. Jadi saya jadi teringat Ibu, kalau kita boleh balik ke belakang gitu. Apakah salah satu penyebab keblunderan Donald Trump itu sendiri adalah pada saat Black Lives Matter, yang si George Floyd malah disiksa oleh polisi, itu apakah menjadi salah satu blunder yang sangat besar? Ya, betul sekali. Salah satu jadi ada beberapa hal nih ya. Pertama, COVID itu udah langsung bom atom lah buat Trump, tapi bersamaan dengan itu terjadi kasus George Floyd ini gitu ya, ketika seorang warga kulit hitam wafat karena di police brutality ya, brutalitas dari polisi, dan polisinya kebetulan kulit putih gitu ya. Jadi kemudian yang dipakai narasinya adalah kulit hitam versus kulit putih, yang akhirnya memunculkan protes nasional terkait dengan Black Lives Matter. Nah, yang menarik adalah ketika itu terjadi, Trump itu sepertinya hilang, tidak bukannya mengamankan suasana, tetapi justru tidak ada posisi yang kuat gitu yang dia sampaikan, apakah harus ada punishment ke polisi, tetapi justru menganggap bahwa Black Lives Matter ini adalah ancaman buat posisi politiknya dia gitu. Kalau misalnya Presiden Amerika Serikat yang mungkin sebelumnya bisa diambil pelajaran ketika police brutality ini terjadi ke warga kulit hitam, mungkin yang dilakukan adalah kemudian investigasi, kemudian punishment dan lain sebagainya. Tapi ini tidak justru mendamaikan suasana, tapi semakin memperkuat perpecahan gitu. Ini juga tidak ada dukungan sama sekali. Ini juga terlihat bahwasannya 87% warga kulit hitam malah memilih Joe Biden gitu ya, Bu? Ya. Nah, ya itu. Apakah salah satunya ya itu karena itu. Oke. Apakah itu gimana ya? Saya adalah orang yang cukup tertarik dengan teori-teori konspirasi gitu. Apalagi seperti kita tahu Donald Trump ini adalah orang yang sangat rasis sebenarnya ya. Apalagi yang tadi Ibu bilang, saya juga sempat baca biografi dia adalah salah satu orang dari Ku Klux Klan gitu. Apakah itu yang jadi senjata dari Joe Biden sendiri untuk memanfaatkan kekalahan Donald Trump ini? Saya nggak tahu tentang dia member Ku Klux Klan ya. Cuma bahkan ketika debat capres yang pertama, dia tuh sempat bilang ketika ditanya tentang white supremacist, dia tidak menjawab secara clear apakah dia menolak atau mendukung white supremacist. Jadi ada namanya kelompok militan sayap kanan white supremacist, namanya Proud Boys gitu ya. Nah, ketika ditanya soal itu, dia cuma bilang stay back and stand by. Bukan menolak secara jelas, tapi bilang stay back and stand by. Itu kan kemudian diinterpretasikan bahwa kalau saya kalah, kalian stand by untuk siap membela saya. Itu diinterpretasikan
kemudian si kelompok Proud Boys ini nge-tweet soal itu, soal statementnya Donald Trump. Kemudian di-like sama itu kan jadi terbayang kan betapa rasisnya Donald Trump gitu ya. Kalau dalam konteks ini. Oke. Oke Bu Ayu, kita tahan dulu, nanti setelah ini kita akan ngobrolin tentang sistem demokrasi yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita harus break dulu supaya kita enak lanjutnya. Semua viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif.